Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Bertemu kembali kita dalam program Jumpa Tengah. Kali ini bersama saya T. Agus Haidir. Hari ini Jumat 13 Desember 2024, ini hampir tiba kepada penghujung pekan kedua di Desember ya 2024. Artinya tinggal berjarak kurang lebih sepekan lagi dari satu momentum yang bakal menjadi hari-hari padat sibuk bagi tamu saya hari ini. Momentum Natal dan Tahun Baru alias Nataru. Ini barangkali di waktu-waktu ini istirahat beliau akan jadi sangat berkurang ini. Jadi bersama saya ada Bapak Dr. Agustinus Panjaitan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Siap. Selamat sore Bang, apa kabar? Selamat sore Mas Agus, Tribuners. Iya. Kabar baik, salam sehat untuk kita sehat. semua. Ini panggilan Agus juga Bang. Sama-sama. Agus lagi tren nih. Lagi tren nih. Tadi saya mau memperkenalkan diri sebenarnya. Saya Haidir gitu ya. Karena lagi banyak sorotan. Tapi ya itu apa boleh buat ya Bang, itu nama yang diberikan oleh orang tua kita kan, bukan dibeli di supermarket. Ya, kurang lebih sepekan lagi Bang nih sebagai ujung tombak kelancaran momentum Nataru nih. Sudah sejauh mana kesiapan dari Dishub Sumatera Utara? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan tentunya karena ini adalah event rutin nasional ya, bukan hanya Sumatera Utara, tentunya mempersiapkan yang event seperti ini dan sama seperti halnya masa mudik Lebaran, kita tentu mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan kelancaran mobilitas, khususnya mobilitas penumpang atau orang. Sehingga kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri, Pemprov tidak bisa bekerja sendiri karena stakeholder kita di transportasi tentu sangat kompleks. Karena kita juga Sumatera Utara ini dilengkapi dengan layanan transportasi darat, ya. Ada angkutan jalannya, ada angkutan kereta api, ada penyeberangan, ada angkutan laut, ada angkutan udara, komplit semua, sehingga pemerintah harus memastikan konektivitas layanan antar moda itu berjalan dengan baik. Sehingga langkah awal adalah pertama kita tentunya memastikan kesiapan sarananya, alat angkutnya untuk di setiap moda. Nah, khusus di angkutan jalan, contohnya kita ada layanan angkutan antar provinsi, ada layanan angkutan antar kota dalam provinsi, lalu ada pelayanan angkutan perkotaan atau pedesaan. Itu juga di angkutan kereta api, juga layanan yang diberikan oleh PT KAI itu juga sudah ada yang lintas kabupaten kota ya, ada juga yang melayani di perkotaan. Dan semua moda transportasi, kita sebut istilahnya moda atau alat angkut atau jenis angkutan tadi, tentunya harus dipastikan beroperasi dalam kondisi yang layak operasi atau layak jalan. Kalau di laut layak layar ya. Nah, ada layak udara. Nah, itu layak terbang. Iya, itu semua harus dipastikan tentunya. Ada regulasinya, ada standar pelayanannya. Itulah yang kita pastikan bekerja sama dengan kawan-kawan stakeholder kita. Yang baik di darat, di laut dan udara. Itu fungsi tentu peran dari Pak Gubernur atau pemerintah provinsi selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, salah satunya contoh di angkutan jalan kita melakukan survei, memastikan jalan itu siap untuk dilayani, khususnya yang jalur mudik. Nah, itu sudah kita pastikan, kita sudah melakukan survei sama-sama, ada kawan-kawan dari kepolisian. Kita punya 3 tim kemarin bergerak dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Desember. Tujuannya apa? Itu memastikan bahwa ruas-ruas jalan itu sudah bisa dilalui jalur sebagai jalur mudik. Jika ada tentunya nanti titik-titik rawan macet, titik-titik rawan longsor, titik-titik rawan kelaka atau kecelakaan, itu yang kemudian kita lakukan antisipasi. Jadi data sudah kita dapat. Kemarin kami sudah rapat dengan kawan-kawan dari PU, dari polisian untuk memastikan apa yang harus kita lakukan terhadap
titik-titik Titik-titik lokasi itu ya. yang ada Iya, problem iya, iya. tadi, karena mungkin contoh longsor. Ini longsor cukup banyak sekarang Cukup karena banyak, intensitas benar. cukup tinggi. Tentu itu tidak akan selesai semuanya penanganannya sebelum Nataru. Iya. Jadi untuk yang tidak selesai itu apa intervensi yang kita lakukan untuk minimal pengguna jalan tuh tahu Ya. bahwa titik yang akan dilalui, ruas jalan yang akan dilalui, ada beberapa titik itu akan perlu hati-hatian, Ya. sehingga rambu-rambu sementara itu perlu kita persiapkan di lokasi itu. Jadi hasil survei ini kemudian kita berikan kepada pemangku kepentingan terkait, ada PU kalau dia terkait dengan jalannya, lalu kawan-kawan perhubungan termasuk kami itu menyiapkan yang terkait rambu-rambu sementara, seperti itu. Ini langkah antisipasi salah satunya yang kita lakukan untuk memastikan kalau ada potensi gangguan fungsi jalan pada saat nanti masa Nataru itu diminimalkan dampak negatifnya. Atau Sosialisasi ke masyarakat ada nggak? termasuk sosialisasi itu kita lakukan, kita berikan kepada masyarakat informasi-informasi, contohnya lagi seperti mudik gratis ya, manfaatkan kuota yang ada, tujuannya apa ya, minimal kendaraan sepeda seperti sepeda motor itu tidak digunakan karena itu tidak didesain untuk perjalanan jarak jauh, sangat rentan terlibat kecelakaan. Dan kalau sudah kecelakaan, fatalitas paling tinggi ya di sepeda motor. Sehingga itu tidak kita sarankan. Mari gunakan angkutan umum, tapi angkutan umum masih ada juga nanti yang akan pasti ada karena mungkin fleksibilitas sepeda motor ini kan. Jadi beberapa langkah sudah kita antisipasi, sudah kita lakukan, termasuk hari ini kami tadi rapat bersama dengan Polda, dari Ditlantas dan dari PU, termasuk operator jalan tol, untuk memastikan karena ini semakin dekat, apa yang ada masih kendala atau belum butuh dipersiapkan, sehingga kita bisa persiapkan. Jadi ini menuju ke kita nanti posko di H-7 dan H+ sampai dengan H+7, H-7 dari tanggal 25 pas Natal itu tanggal berarti 18 sampai dengan H+7 itu tanggal 1 plus tahun baru hitungannya, hari H-nya terakhir +7 kita akan melakukan posko ya. Ini berarti sekarang belum ada dibangun gitu, Pak? Sekarang belum, masih persiapan semua. Karena kalau posko itu biasanya kita efektifkan di H-7. Ada berapa posko kita? Kalau posko ini nanti secara terpusat nanti kepolisian yang ada pos pengamanan, ada pos bergabung pelayanan. dengan kepolisian betul, karena ini butuh memang koordinasi. Ya, seperti itu kira-kira gambaran kesiapan kita. Termasuk kita juga sudah memastikan kesiapan kendaraan, angkutan umum. Jadi kita sudah melakukan juga, selain memeriksa kendaraan fisiknya, istilahnya kita lakukan ramcek. Ramcek, inspeksi keselamatan. Jadi ramcek ini memastikan kendaraannya oke, pengemudinya juga oke. Lalu dari sisi administrasi perizinannya juga oke. 3 poin itu. Supirnya, kendaraannya, sama administrasi perizinannya. Ini ramcek kan sebenarnya sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Sudah, ini saya kebetulan punya data nih, Pak. Dari ramcek itu ada sekitar 700-an bus. 700-an bus ke 116 yang katanya yang layak jalan. Selebihnya itu belum. Jadi ini bus-busnya ini apakah ditanggung-jawabi oleh yang punya bus itu, perusahaan busnya, atau ada intervensi dari bahasanya intervensi atau bagaimana tuh? Dari Dishub gitu. Jadi, karena cukup banyaknya kan, Pak, dari 116 kurang lebih 600-an. Memang kita harus kan memastikan dia dalam kondisi layak jalan. Jadi tanggung jawab pemilik kendaraan itu yang memastikan, dalam konteks ini ada perusahaan memastikan bahwa kendaraannya itu memang betul-betul layak jalan sebelum beroperasi. Karena ada namanya di perusahaan angkutan sistem manajemen keselamatan, termasuk itu pengemudinya juga. Jadi ketika kita temukan berarti ada satu komponen yang utama yang tidak terpenuhi, sehingga itu dinyatakan tidak layak. Nah, apa
treatmentnya. Nah itu kita lihat komponen apa yang belum dipenuhi, karena ada kita bikin persyaratan minimum dia harus terpenuhi itu. Lalu dia bisa nggak misalnya wipernya mati, dia bisa nggak memastikan itu misalnya dia kepenggal atau dia mobilnya nunggu kok spare partnya dia dibeli digantikan, itu bisa jalan dia. Nah jadi ketika dia diperiksa belum ada atau tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, ya itu berhenti mobilnya masih ditahan dan itu dinyatakan tidak layak jalan. Nah seperti itu kita melakukan pemeriksaan lebih lanjutnya kapan, Pak? Pemeriksaan lebih lanjut. Ini kan kemarin itu di ramcek ini belum layak. Nah setelah itu kan dia anjurkan untuk memperbaiki. Iya betul. Setelah dia bisa memperbaiki, dia baru bisa mengoperasikan. Dia laporkan atau bagaimana? Baru nanti mobilnya kan dikasih stiker. Dia kalau nggak terpenuhi mobilnya itu, dia wajib ganti mobil cadangannya. Gitu. Termasuk supirnya. Ketika supirnya itu ada terindikasi benar. Kalau nggak salah ada 20 orang yang kena. Dia wajib menyediakan supir pengganti. Jadi sebelum kita melakukan ramcek, kita sudah sosialisasi dulu ke perusahaan karena tanggung jawab mereka. Dan ketika itu juga terbukti dia positif misalnya, ya tanggung jawab perusahaan juga kemudian berkomunikasi dengan pihak BNN ya, karena BNN yang melakukan asesmen. Jadi itu tanggung jawab murni, masih tanggung jawab perusahaan. Nah ini memang kendala kita, nggak semua perusahaan kita juga aware terhadap ini. Padahal dia harus memastikan sebenarnya. Ini kan sebenarnya kita intervensi masuk ke permasalahan ini karena kita lihat faktor penyebab kecelakaan satu-satunya faktor pengemudi tinggi. Kalau ditelisik lagi faktor pengemudi bukan hanya perilaku dia, tapi ternyata perilakunya dipengaruhi oleh itu tadi. Ada hal-hal zat-zat yang ini tadi berbahaya ini tadi. Jadi kan kita mau lihat akarnya apa sih permasalahannya, sehingga ini bisa ada pencegahan. Tadi pas kebetulan kami rapat dengan Organda juga ada Pak Ketua Organda, itu kami sampaikan. Ini juga kita ngelihat angka ini kok makin tinggi nih. Berarti memang narkoba sudah masuk ke semua kalangan, termasuk supir. Coba bayangkan bawa penumpang puluhan orang, tapi dia di bawah pengaruh narkoba. Lagi tinggi. Bahaya sekali itu. Benar. Berarti sebelum itu kalau dibilang dikasih rekomendasi sama BNN itu sopir itu nggak boleh duduk di belakang kemudi. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Dia langsung dibawa untuk asesmen. Lalu dilihat dia nanti ada kemungkinan rawat inap atau dia rawat jalan. Selesai dia melakukan rehab, baru ada surat yang dibuktikan dengan itu, baru dia bisa lagi dipekerjakan lagi. Makanya ketika dia yang 20 ini udah langsung kami surati ke perusahaan-perusahaan atas nama ini, terbukti ini pada tanggal ini, dia tidak boleh dipekerjakan selama belum bisa menunjukkan hasil rehab. Gitu. Berarti kemungkinannya untuk membawa penumpang selama masa Natal ini kecil ya. Dia takutnya pindah lompat perusahaan pula dia. Gawat kita kan. Tapi kan namanya sudah ada ya Pak. Udah, karena itu identitasnya kita. Ini komitmen awal dari perusahaan juga memang. Perlu memang. Oke. Pak Kadis tadi ada singgung soal mudik gratis ini yang paling menarik nih kalau soal yang gratis ini. Masyarakat pasti ingin tahu nih, selain modanya tadi sudah disampaikan. Nah ini soal gratisnya nih, ini memang betul-betul gratis atau gimana? Ya, namanya udah gratis karena berarti negara atau pemerintah yang menyediakan anggarannya. Jadi kenapa sih gratis? Tadi di awal saya bilang kita mau ada beberapa maksud yang kita harapkan adalah pertama, paling tidak dia tidak mengurangilah pengguna kendaraan pribadi khususnya sepeda motor. Yang kedua tadi mengurangi pengeluaran masyarakat lah paling tidak. Di masa seperti ini kan tentu tinggi kan. Mungkin harga kebutuhan pokok juga semakin naik biasanya menjelang hari besar keagamaan seperti ini kan. Paling nggak terbantu biaya transportnya berkurang. Nah itu juga salah satu upaya kita sehingga paling tidak itu juga punya andil menekan inflasi di Sumatera Utara karena biaya transport yang sudah mulai diharapkan berkurang ya beban biaya transport dia. Nah ini antusiasnya cukup tinggi juga kemarin kita lihat. Sekarang yang mudik
Nataru tahun ini kita menyediakan 1.225, Ya. udah sekitar 1.005 nih sejak dibuka tanggal 4 Iya. Desember yang lalu, awal-awal Desember. Ini mungkin ada yang belum tahu Pak Kadis, ini cara pendaftarannya gimana? Kita dari medsos secara masif kita udah sebar. Berarti bisa dilihat di ini ya, di media sosialnya di Sub, ya. udah Itu bisa semua. Ya. Dan ini juga terus kita sampaikan di dalam event-event kalau membutuhkan sarana mudik gratis, betul-betul gratis. Kami pastikan nggak ada, malah dapat apa lagi nih? Dapat makan minum, dapat goodie bag. Ada goodie bagnya ya, menarik sekali itu. Ada, ya kita harus mau menarik apa kan? Iya, benar. Pemudik ya harus adalah lebihnya dia. Naik angkutan umum biasa sama naik angkutan sediaan pemerintah gimana? Enak ini ya ini dipilih. Kita upayakan juga yang sarananya tentunya yang lebih nyaman. Yang bagus ya. Ya. Ya selain dari online, manual bisa nggak? Bisa. Ada daftar di kantor misalnya di mana saja? Kita menyediakan online, tapi kalau online tetap harus dia 2 hari setelah itu maksimum 2 hari, maksudnya setelah dia daftar online, registrasi online, maksimum 2 hari. Sebelum 2 hari itu dia harus mengambil tiket. Tiket ini tetap ada tiketnya. Betul. Kenapa kita kita dorong untuk ambil tiket di kantor, tujuannya adalah memastikan dia memang berangkat. Jadi dia tidak lagi ngambil tiket nanti hari hanya. Itu. Dan kenapa tiket ini perlu ini untuk ngelihat juga keseriusan. Jangan kita punya pengalaman juga dia daftarin online, tapi nggak diambil lah. Sementara orang lain membutuhkan, udah close, udah habis Pak, habis Bu, ternyata yang sudah online tak mengambil tak berangkat di area. Tentu kita menghindari ini. Paling tidak ada upaya dia. Ini serius nih. Tapi berarti dikasih spare waktu gitu ya setelah mendaftar. Kasih 2 hari setelahnya maksimal gitu Pak. Kalau lewat itu gimana Pak? Kalau lewat dianggap gugur kah? Dia nggak ambil, dia dikasih ke orang. Berarti karena di awal udah kita kasih tahu. Iya benar. Jangan pula ditahan-tahannya, seatnya orang nggak dapat. Sampai hari H dia nggak pergi, orang nggak dapat gitu kan, hilang seatnya. Itu yang kita jaga. Iya, betul. Betul. Kalau untuk rutenya itu kemana aja? Betul, memang ada 7 rute kita yang kita siapkan. Dari Medan semua ya? Semua keberangkatan dari Medan. Ada yang ke Sibolga, Tarutung, ada yang ke Barus, ada ke Salak, ya. Salak juga ada tuh. Iya. Salak berarti ke atas ya? Iya. Salak ke arah Dairi. Benar. Lalu ada yang juga ke Rantau Prapat. Rantau Prapat. Salak tuh Pak Barat ya? Iya. Pak Barat, benar. Salak Pak Barat kotanya itu. Ada yang ke Samosir, Rantau Prapat, Samosir sampai ke Pangururan ya. Ini yang cepat penuh tuh kemarin, yang ke Barus, yang ke Taput, yang ke Sibolga. Ini mau Lebaran, mau Natal ini tutup aja penuh ya, benar. Cepat penuhnya itu. Nah, Pak Kadis, ini ada pertanyaan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sekarang. Ada pengalaman beberapa tahun belakangan lah ini. Teman-teman juga ada. Jadi misalnya dia berada di katakanlah nih Pematang Siantar gitu ya. Pematang Siantar kemudian mau ke Pangururan misalnya. Apakah dia bisa naik dari Siantar gitu? Ini kan apanya kan awal keberangkatan kan Medan nih. Apakah dia harus ke Medan dulu atau bisa nunggu di Siantar? Ya kalau memang kita semua informasikan sejak awal itu keberangkatan semua dari Medan. Ya. Ini gunanya memang untuk memastikan ini kita dia memang tercatat dari dalam manifest nantinya penumpang kita. Ini kan juga harus kita pastikan nih berangkat jumlahnya sama turunnya juga. Nah, dia kalau turun di jalan sih oke, nggak masalah. Dia nanti kita tinggal data bahwa dia udah turun. Nanti karena nanti ada yang kita tugaskan untuk mencatat. Lalu kalau tadi pertanyaannya berangkat di tengah, itu memang tidak ada kami akomodir yang seperti itu. Tujuannya sih mereka tetap berangkatnya dari Medan ya. Karena nanti akan sulit dia. Pencatatannya. Akan merepotkan nanti sisi
busnya yang akan nanti kita janjikan juga dijemput atau Tahu enggak ya, tahu enggak ada orangnya udah berangkat duluan susah. Kasihan nanti penumpang lain juga kan jadi Iya, benar, repot benar, juga. benar. Kita sarankan tetap semua dari Medan. Baik Pak, baik itu menarik soal ini. Ini sasaran utamanya apa sih Pak? Mahasiswa kah? Kita nggak nutup semua. Kayak kemarin memang sekarang trennya mahasiswa yang banyak menggunakan. Itu ya. Makanya kita kemarin cepat sasar di kampus-kampus tuh kita bikin tempat pendaftaran sampai sekarang. Jadi masih trennya yang tinggi tuh mahasiswa memang. Masih banyak didominasi mahasiswa, betul. Lebaran juga gitu. Kemarin Lebaran juga dominasi mahasiswa. Ya mungkin membantulah semua. Sangat membantu itu, apalagi kalau membantulah kalau mahasiswa. Gratis sudah pasti Sisanya sampai ke itu yang tujuan. Pekerja sepertinya itu. Bekerja juga ya. Nomor 2 ada pekerja. Makanya waktunya juga kita sesuaikan tanggal 21 itu hari Sabtu. Nah, mudah-mudahan tuh udah pas waktunya. Bisa. Nah, ditutup pendaftaran tuh kapan Pak? Terakhir kali Kita pendaftaran. rencana tutup 19. Mulai berangkat 21. Memang satu kali keberangkatan. Oh, satu hari aja. Iya, satu kali keberangkatan. Betul. 21 itu semua diberangkatkan. Iya, ada berapa armada sekitar 35-an. 30 berarti 30 itu berangkat di hari yang sama. Iya, betul. Itu udah kita informasikan. Cukup ramai itu. Termasuk yang jauh nanti yang Sibolga, makanya kita berangkatkan pagi. Supaya nanti kalau kawan-kawan tuh pemudik yang nyebrang itu masih nggak sempat bermalam lagi kan, kasihan juga bermalam lagi nanti jadi biaya. Benar. Makanya kita berangkatkan pagi. Menyeberang ke Nias maksudnya. Iya, bisa dimungkinkan lagi nanti ada yang ke Nias kan. Iya. Mudah-mudahan bisa connect dengan jadwal kapalnya. Oh iya, nah Pak, tadi kan Bapak di awal-awal tadi menyinggung soal kementerian ini kan tidak hanya melingkupi darat ya, tapi juga kereta api, kemudian laut, udara gitu ya. Nah, termasuk tadi mungkin ke Nias ya, ke Nias. Nah, itu persiapan di ini bagaimana Pak kira-kira di pelabuhan di Nias? Nias ya, kalau berarti naik ini dari Sibolga ya? Dari Sibolga menyeberang ke Nias atau ke Gunung Sitoli ya, kotanya. Kalau rutenya kan ada yang ke Gunung Sitoli, ada yang ke Teluk Dalam. Jadi memang kalau kapal sampai saat ini di situasi normal saja memang tingkat isiannya masih relatif sekitar 40-50%. Jadi kapasitasnya masih sangat, supply-nya masih sangat aman. Memang potensi kenaikan hari Natal itu biasanya lebih tinggi dari Lebaran kalau di sana. Karena prediksi kita sama operator kemarin kami rapat kesiapannya, kita lihat ada peningkatan sekitar 5-10% dari nanti di masa Nataru ya. Berarti kira-kiranya tidak sampai di belum full kapasitas masih belum kapasitas karena yang melayani juga cukup besar di sana. Ada sekitar 7 kapal total 7 sekarang. kapal ya? 7 kapal. Baru tahu saya ini. Kapalnya paling banyak di rute yang Sibolga Gunung Sitoli. Kapal-kapal ini gimana sih Pak sekarang Pak? Apakah masih kapal-kapal yang sepengetahuan saya dulu kapal kayu? Enggak lagi ya? Enggak. Kapal-kapal penyeberangan sekarang sudah sangat bagus. Kurang lebih mirip seperti yang di Toba kayak Ihan Bata, Pura-Pura itu. Itu sudah layanan kualitas layanan cukup bagus. Ini karena terus memang perlu menyesuaikan dengan aspek kenyamanan kalau mau dinaikkan sekarang ini. Apalagi udah bagus, sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus. Ada 7 tadi itu Pak ya. Jadi kalau ke Nias itu ada 2 alternatif modanya, pakai angkutan udara, pakai angkutan udara. Nah, udara ini sekarang lagi sulit, kalau ke Nias kan mahal. Walaupun pemerintah sekarang memang udah ada intervensi untuk menekan harga tarif. Mudah-mudahan ini juga bisa memperbaiki tiket harga angkutan udara juga. Sehingga Nias bisa berkembang lagi lebih baik lagi. Ya, kalau mudiknya tadi gratis, berarti hanya sampai Sibolga ya. Betul. Kalau dia mau nyebrang bayar sendiri lah ya. Bayar sendiri. Nanti kita juga sedang pikirkan
ke angkutan lain seperti kereta api. Kalau tahun lalu di Lebaran kemarin kita kerjasama sama PT KAI, nah, yang jurusan Rantau Prapat. Jadi ada naik bus orangnya, sepeda motornya naik gerbong ke kereta api. Itu kita lakukan di Lebaran kemarin. Dan bahkan angkutan penumpangnya juga mereka menyediakan yang gratis untuk penumpang. Jadi ada penumpang, ada barang. Tapi kan angkutan kereta api kita masih terbatas rutenya ke Rantau Prapat, Lintas Timur. Tapi itu membantu juga, yang seperti itu. Jadi itu yang nanti mau kita kembangkan ke moda lain untuk ke depan. Tahun depan kita sudah mulai ke arah situ, supaya ya angkutan kereta api juga bisa kita fungsikan sebenarnya. Kita punya rute kereta api yang cukup luar biasa juga, nyaman juga. Dan bisa daya angkutnya juga lumayan. Kalau untuk Nataru ini nggak ada penambahan gerbong misalnya, Pak? Mereka menyediakan seat tentu sudah memperhitungkan kemungkinan peningkatan demand. Kalau di kereta api itu sekitar 5%. Masih bisa. Benar. Dia yang jelas kalau ada peningkatan yang ekstrim itu bisa masih nambah gerbong biasanya. Hanya nambah gerbong, tidak ada nambah frekuensi. Oh, frekuensi tidak ya, tetap gerbong tinggal nambah rangkaian. Tapi sejauh ini sih relatif yang 5% itu masih sangat aman. Nah, mudah-mudahan kereta api ini dua angkutan yang banyak digunakan nih, angkutan jalan, angkutan kereta api. Itu jauh lebih banyak ya. Betul. Benar. Baik Pak. Mungkin kita balik lagi tadi sedikit Pak soal jalur yang disampaikan rawan tadi ya. Mungkin aku ada data juga nih, totally itu 120 katanya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ada 30 titik rawan kecelakaan, 81 rawan macet, dan 9 rawan longsor. Nah ini bicara longsor ini kan kita baru-baru ini saja ya, sekitar awal bulan ini ya, sama bulan November kemarin, bahkan pas hari pencoblosan itu yang jadi salah satu hal yang membuat tingkat partisipasi di Sumatera Utara ini turun. Ini dan sepertinya kan memang tempatnya itu aja ya Pak ya. Ini langkah antisipasi kita nih kira-kira gimana Pak? Apakah menutup jalan itu atau punya jalan alternatif lain atau bagaimana Pak? Baik. Jadi memang kemarin khusus yang case di Sembahe ya, di daerah Tirtanadi itu, sehari sebelum dioperasionalkan kembali kita memang rapat langsung di lokasi bersama Dirlantas dan dari PU paling besar jalan nasional untuk memastikan dulu bahwa rutenya itu layak untuk dilintasi. Jadi kemarin itu memang hari Minggu sore itu kita rapat, kita memang sepakat membuka kembali, mengoperasikan kembali, tapi dengan catatan ketika nanti intensitas hujan tinggi itu disarankan untuk tidak melintas. Jadi kawan-kawan di PU udah bikin spanduk dari arah ke Medan, bikin juga dari arah Tahura sana. Jadi tujuannya kita sepakati supaya tidak, karena masih sangat rentan sekali untuk terjadi longsor susulan. Itu yang kita rekomendasikan. Sehingga memang sampai sekarang kalau ketika nanti hujan deras itu untuk disarankan untuk dilintasi. Dan bahkan kemungkinan nanti kalau ada memang potensi untuk hujan intensitas tinggi itu ditutup. Jadi udah sepakat. Nah ini memang kan faktor alam ini kan yang nggak bisa dilawan. Nggak bisa. Jadi memang tadi betul. Maka konsekuensinya yang paling mungkin adalah cari alternatif. Rute alternatif sebenarnya sudah ada, kayak Medan Brastagi lewat Binjai juga bisa ya. Memang agak memutar jauh tapi itu relatif masih bisa. Yang penting aman ya. Aman. Nah seperti itu. Di rute-rute lain juga Siantar Parapat itu contohnya kita juga memang hampir sama polanya Siantar Parapat yang di daerah-daerah dataran tinggi ini, titik-titik longsornya cukup banyak. Nah karena dari PU juga kemarin kami juga baru rapat di kantor, saya pimpin,
nggak semuanya bisa tertangani. Iya. Tapi memang tidak sampai putus. Ya, longsoran itu bahu jalan separuhnya jatuh. Iya. Jadi masih bisa dilalui satu. Nah, makanya kemudian kita penanganan jangka pendek yang kita lakukan. Jadi hasil survei kemarin kita serahkan ke Pemda, lalu diserahkan juga ke pemangku kepentingan atau yang bertanggung jawab dalam hal jalan. Jadi ada PU, ada PU-nya ini ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten. Jadi karena itu jalan nasional, maka ada dari PU nasional yang menyiapkan rambu-rambu sementaranya. Itu langkah paling cepatnya seperti itu, karena nggak semua tertangani. Karena ada yang tahun depan mulai ditangani anggarannya. Sementara jalannya udah nggak ada batasnya lagi. Nah, sangat berbahaya kalau nggak ada informasi awal bagi pengguna jalan. Itu yang kita dorong, makanya survei ini kita lakukan cepat kemarin, langsung kita informasikan kepada daerah. Nah, kita juga sambil menyiapkan, kalau dari sisi kami perhubungan, rambu sementara kami buat semacam spanduk, hati-hati rawan longsor, hati-hati rawan macet, jadi dia bisa di titik jalur alternatif udah bisa dihindari. Nah, memang ini di rawan-rawan Siantar Parapat, Medan Brastagi, salah satunya juga kemarin kita ngusulkan ke pemerintah pusat, karena ini jalan nasional, ke Kementerian Perhubungan untuk dilakukan pembatasan. Kemarin sebenarnya usulan kita di jalur utama mudik itu dibatasi semua angkutan barang. Karena angkutan barang ini juga contohnya truk-truk gitu ya, Pak? Iya, betul. Yang sumbunya 3 ke atas. Sumbu itu Excel. Sumbunya yang lebih dari 3, yang kayak tronton ya, triton lagi yang luar biasa itu. Nah, itu kadang lewat juga tuh memang ke arah Brastagi. Jadi kemarin kita sebenarnya selain lintasan utama itu, karena kita melihat Medan Brastagi, Siantar Parapat itu cenderung sangat rawan, sehingga kemarin udah keluar surat keputusan bersamanya, Korlantas, Kementerian Perhubungan sama Kementerian PU itu membatasi ruas jalan kita ada 3. Jadi termasuklah Siantar Parapat dan Medan Brastagi. Itu dibatasi, termasuk lintas timur dari mulai batas Aceh, Langkat, Binjai, Medan, Kisaran, sampai ke Sandaran atau Parapat, sampai ke batas Riau. Sampai batas itu terhitung mulai jam 5 pagi sampai jam 22 malam. Itu kendaraan barang sumbu 3 ke atas itu tidak boleh melintas. Jadi dia boleh setelah jam 22 sampai sebelum jam 5 pagi. Berarti jalan malam lah ya. Itu di tanggal berapa? Itu dibatasinya mulai tanggal 20 sampai 22 Desember. 20 sampai 22. Karena itu tadi jam-jam di hari-hari inilah yang betul. Diperkirakan puncak. Karena kita juga tidak boleh melarang total, karena itu juga menyangkut roda ekonomi ya. Jadi nggak boleh juga kita menghambat. Jadi 20 sampai 22 Desember. Lalu 23 itu boleh lagi operasi. Ya. Lalu 24 dilarang kembali. 24 karena menjelang Natal kan. Lalu 25 kita kasihkan lewat lagi. Lalu 26, 28, 26, 27, 28, 29 dilarang lagi menjelang tanggal tahun baru. Dilarang lagi. Lalu tanggal 1 tapi kan pelarangannya tidak full satu hari. Enggak. Ada jam-jam tertentu dia boleh. Boleh malam. Karena memang tipikal itu tadi salah satunya itu kalau rawan longsor itu masuk lagi angkutan barang, getarannya itu bisa memicu longsoran lagi. Benar. Kan udah labil tuh. Lewat lagi angkutan barang berat getarannya ini. Hanya itu mengurangi. Jadi dilarang beroperasi, pembatasan operasi, bukan larangan operasi. Pembatasan. Kalau pelarangan berarti nggak boleh. Jadi ada 3 ruas tadi, lintas timur, lalu Medan Brastagi, lalu Siantar Parapat. Benar. Skemanya seperti itu. Hanya boleh di malam hari. Tujuannya itu tadi, kalau dia udah beriringan juga, ini kan kita mau mobilitas penumpang yang mau kita utamakan.
sehingga itu perlu dibatasi. Jadi ketika angkutan umum, angkutan pribadi lewat, itu nggak sulit memotong karena iring-iringan itu kan juga sering sulit memotong. Sempat angkutan kayu lewat atau angkutan itu harus skill tinggi tuh untuk ngelewatin dia. Apalagi center perapat kan susah dilewati. Jalannya masuk kecil Medan Brastagi susah dilewati. Itu juga bukan sumber kemacetan juga. Sumber kemacetan, ya. Pada saat masa mudik. Maka itu udah clear, udah dibatasi pada masa Nataru nanti. Mudah-mudahan itu juga ikut memperlancar. Makanya kita dorong operator, mudah-mudahan nih kita sosialisasikan terus nih, kita udah buat brosur-brosur, flyer supaya mereka tahu nih. Kadang-kadang nih alasannya nih Mas, saya nggak tahu katanya. Ini nih pengemudi, pemilik angkutan, perusahaan, pemilik barang. Ini ada tiga pihak nih. Ini tiga-tiganya saling. Kalau pengemudi dibilang, saya disuruh yang punya perusahaan mobil katanya. Yang punya, saya disuruh pemilik barang katanya. Nanti kalau pemilik barang saya kan udah bilang jangan kalau itu ada aturannya jangan katanya. Tapi kok dilewatin berarti pengemudi apa yang salah pengemudi lah. Saling menyalahkan mereka ya. Ini berarti sudah disosialisasikan. Sosialisasikan lah ini tiga pihak ini. Sudah mulai Pak sosialisasinya. Kita sejak ketemu kemarin dengan menerima surat keputusan Kementerian itu, kita langsung buat flyer yang lebih mudah karena itu juga memang surat keputusannya bukan hanya mengatur Sumatera Utara tapi se-Indonesia. Apakah itu dikirimkan misalnya ke perusahaan-perusahaan? Ya. Kita juga sosialisasi dibantu di Jembatan Timbang kan, mobil barang tuh lewat di Jembatan Timbang. Itu diserahkan suratnya. Jadi jangan nanti dibilang itu pengalaman kami, turun kami, kok masih ada lewat. Dia nggak tahu betul-betul. Tapi memang kita nggak tahu dia betul-betul nggak tahu. Atau pura-pura nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu juga ini. Apa permainan di lapangan ya. Susah itu mudah-mudahan itu bisa membantu lah. Kalau dipatuhi kita mohon ini operator angkutan, pemilik barang juga, pengemudi kalau udah tahu jangan, kan udah ada jamnya, tinggal dia memilih waktu itu aja. Waktunya ya. Bang, ada satu ruas lagi ini mungkin memang tidak banyak dilewati ya tapi nggak tahu juga apakah banyak dilewati atau tidak untuk Nataru ini. Kalau Lebaran pasti, ya kan. Ini ke arah Tapanuli Selatan. Ini ada satu jalur, satu titik yang mungkin sudah diperbaiki ratusan kali tapi gitu-gitu aja gitu ya. Ini daerah Batu Jomba kalau nggak salah namanya betul. Itu gimana Bang? Apakah ada alternatif lain untuk ke sana? Siapa tahu banyak yang melintas juga. Apakah sudah dipikirkan juga itu? Batu Jomba memang kebetulan kami baru tadi pagi juga rapat dari balai besar yang nangani jalan itu, PUPR ya. Itu memang sampai nanti Nataru itu akan tetap dibatasi, dia hanya mobil penumpang. Mobil barang belum bisa dilewati karena memang kondisi tanah yang bagian bawah masih sangat labil. Jadi kalau dipaksa nanti mobil barang seperti tadi yang saya bilang, itu ketika gerak mobil barang lewat dia turun. Karena mobil penumpang aja itu dia masih turun-turun tuh. Udah dibatasi pun memang permukaannya masih terus sangat dinamis, turun lagi, mereka tambah lagi, turun lagi. Karena masih sangat aktif. Ya ini memang sangat sulit untuk dilawan faktor alamnya tadi. Mudah-mudahan ini tetap bisa dilewati walaupun hanya mobil penumpang, tidak untuk mobil barang. Memang sampai sekarang, sampai hari ini tadi dilaporkan dia akan tetap aktif. Tetap seperti itu ya. Betul, akan tetap aktif. Bang, Pak, ini mungkin di luar inilah ya, di luar kebijakan dari Dishub dan sebagainya. Ini kira-kira ada nggak pemerintah itu pernah memikirkan ini solusinya gimana sih di sini nih untuk Batu Jomba nih? Apakah misalnya ya dibikin seperti di Sumatera Barat tuh, jembatan yang di Kelok 9 tuh. Apakah mungkin dibuat seperti itu atau gimana? Karena kalau memang jalan itu terus, itu sejak dari zaman itu aja kapan tuh memang udah jatuh terus tuh. Nanti kawan-kawan PU harus nih. Yang PU kan gitu. Tapi ya ini kan PU perhubungan kan satu yang sangat terkait kan. Kami bagaimana memastikan kelancaran mobilitas, kawan-kawan PU menyediakan prasarana jalannya. Ya memang apalagi angkutan barang ya. Semakin maju perekonomian satu wilayah kan tandanya kan
volume angkutan barang, angkutan penumpang kan Iya, makin tinggi. iya, Memang harus segera dipikirkan. Tapi itu lagi tadi inovasi-inovasi secara teknis kan memang sudah banyak. Cuma tinggal lagi Eksekusinya. kemampuan anggaran. Finansial. Itu kan cukup tinggi. Iya, Itu. besar sekali itu. Ya, itu kita lihat mudah-mudahan sih memang kalau teknologi saya rasa sudah Sudah ada. sudah lah ya. ada dan tinggal mampu nggak kita ke arah Iya. situ karena mungkin ada prioritas-prioritas lain kan. Itu aja saya rasa yang penting memang tetap masih seperti itu nanti pembatasannya. Iya. Oke, baik Bang. Kita sudah bicara soal inilah ya, persiapan untuk Nataru yang di daerah luar. Kalau dalam kota bagaimana Pak? Dalam Kota Medan gitu misalnya. Ini kan pasti kan tidak semua orang yang merayakan Nataru itu keluar kota Medan. Yang di kota Medan juga ada. Gimana? Ada persiapan dalam khusus nggak kota untuk ya, dalam memang ini dalam menarik kota? nih. Kalau beda sama di Jakarta ya. Kalau di Jakarta betul-betul bisa kosong dia. Kosong. Kalau di sini Medan hari apa macet juga. Macet juga. Ya mungkin memang mobilitas lokalnya memang tetap tinggi ya. Iya. Masih itu juga yang kami lihat memang trennya nggak, macetnya tetap ada tuh di hari hanya juga masih tetap ada. Kalau di kota memang yang penting kan personil, bantu pengaturan. Iya. Kalau dari sisi mobilitas perkotaan sekarang kan sudah ada juga angkutan bus listrik ya, kalau di dalam mobilitas di kota. Saya rasa itu udah jauh lebih baik lah ketimbang yang dulu. Tinggal lagi memang utamanya problemnya kita ini kan perilaku. Ya nggak mau antri, maunya asik nerobos lampu merah, ngelawan arus, yang seperti itu sebenarnya yang kemudian makin membuat transportasi perkotaan kita macet. Ada anekdot tuh kalau lebih ke habit itu tuh. Iya. Anekdotnya kalau hijau berhenti, kalau merah jalan. Dibalik. Kalau itu utamanya itu saya rasa problemnya. Kalau dari sisi mobilitas angkutan sekarang kita Medan sudah cukup mempersiapkan angkutan umum massal yang udah lebih bagus. Nanti bahkan tahun depan kita juga akan mengembangkan rute-rute lain bersama pemerintah kota juga udah ada program bus rapid transit. Itu kan sekarang infrastrukturnya masih proses pembangunan seperti yang di depan kantor pos, salah satu shelter yang nanti akan digunakan. Tapi agak unik itu ya Pak ya, di tengah jalan ya? Iya betul. Bisa kanan kiri berarti? Iya betul. Kalau kita bisa lihat yang di Jakarta ada yang tipologinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sebenarnya sudah Medan khususnya ya sudah mulai menata transportasi publik khususnya angkutan umum yang lebih baik. Kita kebetulan hanya 2 kota yang di support oleh World Bank Dunia untuk mendevelop ini, ada di Medan, Mebidang, ada di Bandung. Cekungan Bandung. Hanya 2 perkotaan ini yang disupport, yang kita bersyukur juga paling tidak kita sudah on the track untuk membangun transportasi yang lebih bagus. Mudah-mudahan tambah lagi angkutan kereta api. Kita sudah ada Medan Binjai, ada Medan Lumbung Pakam, ada Medan Binjai itu udah 12 trip dari Medan, 12 trip dari per hari kereta api. Iya. Itu udah load faktornya juga udah luar biasa tuh. Udah 100% lebih tuh. Jadi itu tanda memang angkutan massal kita memang sangat diminati sekarang. Berarti ya. Bayarannya juga termasuk bus listrik tadi Pak. Iya betul. Ini kan baru nih ya. Kalau sebelumnya kan hanya kalau nggak salah hanya 10 ya. Sekarang udah tambah 60 tambah. kan. Transmetro Daily sebelumnya juga sebenarnya masih berbahan bakar diesel, baru ini ke bus listrik. Udah sangat masyarakat udah tahu lah yang kualitas layanan yang bagus. Kalau pagi sama sore itu penuh saya lihat. Betul. sangat antusias loh Pak. Karena memang dari situ juga nanti kita perkenalkan angkutan publik yang betul-betul nyaman tuh yang seperti apa. Ya kita harapkan juga operator angkutan ini memperbaiki layanan. Ya, kita tahu bagaimana taksi online itu bisa begitu dekat dengan itu kan karena kemudahan, karena kenyamanan. Ya operator juga harus terus
meningkatkan lah ya, kualitas, ya, berbenah. Kalau enggak ditinggalkan. ditinggalkan. Nah, kalau enggak ditinggalkan. Masyarakat kan memilih Bagus alternatif ya. berkompetisi yang akhirnya yang bagus ya, lebih ke layanan. Termasuk mungkin angkutan kota ya Pak? Iya, angkutan kota yang kita dorong dari dulu, angkutan kota ini coba. Ya, angkutan kota secara manajemen perusahaan juga diperbaiki ya. Tidak ugal-ugalan. Iya. Tapi pastinya masih dibutuhkan juga mereka ya. Ya, nah kita harapkan nantinya angkutan massal beroperasi mereka bisa jadi feeder. Nah, memang harus ada penataannya. Ya. Mereka harus difungsikan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau kita mau transportasi kota ini memang backbone-nya mau angkutan massal berbasis jalan yang disupport kereta api, maka itu di jalur utama. Maka jalur penghubung pengumpannya itulah tadi angkutan-angkutan kota. Ya. Sebenarnya kalau secara teori seperti itu harusnya bisa tetap berkomplement dengan pelayanan yang nanti ada. Sehingga ini masyarakat juga habis turun dari shelter apa misalnya dia mau naik apa lanjutannya harusnya udah ada. Iya, karena kan tidak melengkapi lah. Iya, bus listrik ini kan tidak mungkin katakanlah tidak sampai ke ujung-ujung jalan kecil kan, tidak. Makanya harusnya bisa melengkapi betul. Iya, bersinergi lah ya. Penumpangnya sama-sama dapat ya. Tapi tidak di satu rute sama-sama. Nah, itu jadinya berkompetisi jadinya. Kompetisi pula mereka, padahal tidak seperti itu kan. Kita pasti kawan-kawan di Pemko juga udah punya konsep bagaimana nanti integrasinya lebih bagus. Termasuk dengan moda lain kereta api, dengan angkutan laut. Ini semua muaranya ke jalan nih. Mau laut, mau udara, mau kereta api. Habis dari simpulnya sampai tujuan akhir dia mau naik apa? Nggak mungkin langsung langsung ke depan rumahnya kan. Iya, dari stasiun kereta api kan nggak mungkin berhenti di depan ininya. Ya, mudah-mudahan kalau kami melihat kita udah punya grand design-nya. Oke, baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung waktu. Mungkin yang terakhir ada apa Pak? Closing statement. Ya, baik, mungkin untuk Tribuners dan semua yang masyarakat Sumatera Utara khususnya, ya pemerintah sudah melakukan upaya-upaya bagaimana mendukung kelancaran mobilitas masa Natarum. Jadi mohon kita semua tentunya harus betul-betul taat aturan ya, baik ketika mau mengemudikan kendaraan pribadi atau kita naik angkutan umum. Kalau mengemudikan kendaraan pribadi ya pastikan bahwa kendaraan kita juga kita dalam kondisi juga sehat. Yang naik angkutan umum pastikan dia naik angkutan umum yang berizin. Nanti ketika terjadi sesuatu bisa di cover oleh jasara harja. Ya, bisa itu ditanyakan, bisa dicek kendaraan berizin di mana. Lalu mungkin yang paling penting lagi semua kita taat aturan lalu lintas. Itu harus utama supaya perjalanan mudik, kalau yang mau Natalan juga sampai atau yang mau berlibur juga bisa memanfaatkan liburan dengan baik. Kalau kepadatan mungkin tak terhindarkan karena volume pergerakan tinggi pada saat itu. Tapi kalau kita tertib tentu ini akan mengalir ya, bisa tetap berjalan, nggak stuck. Mungkin itu yang paling utama, dan semoga tentunya yang melakukan aktivitas untuk pulang kampung karena Natalan atau karena liburan bisa tiba dengan selamat dan kembali dengan selamat. Mungkin itu. Ya, baik, kuncinya itu adalah tertib lalu lintas ya. Jadi begitu banyak pun program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, program yang sudah detail, cermat ya Pak, tapi kalau warga sendiri tidak taat lalu lintas percuma saja. Mungkin itu pesannya. Demikian jumpa tengah kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi.